Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 29 Maret 2022. Juga saya menyampaikan selamat hari ulang tahun untuk adik Eselina Kakuhese, anak dari keluarga Kakuhese Mangadil. Selamat hari ulang tahun. Puji Tuhan, renungan pagi kita hari ini 29 Maret 2022 dengan judul Janji Tuhan bergantung pada penurutan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan sudah pelihara kami hingga pada saat ini. Kami datang kepadamu untuk mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan kita untuk hari ini dengan judul Janji Tuhan bergantung pada penurutan. Yohanes 15 ayat 7, Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 7, Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Semua pemberiannya dijanjikan dengan syarat penurutan. Allah memiliki surga yang penuh dengan berkat bagi orang yang mau bekerja sama dengan Dia. Semua orang yang menurut Dia dapat dengan yakin, dengan keyakinan menuntut kegenapan janji-janjinya. Tetapi kita harus menunjukkan percaya yang teguh dan tidak menyimpang dari Allah. Acap kali Ia bertangguh menjawab kita untuk menguji iman kita atau menguji kemurnian keinginan kita. Sesudah memohon sesuai dengan firman-Nya, kita harus percaya kepada janjinya dan mendesakkan permohonan kita dengan suatu ketentuan yang tidak akan ditolak. Allah tidak berkata, mintalah sekali dan engkau akan menerimanya. Ia menyuruh kita untuk meminta, tetap berdoa tanpa mengenal lelah. Permohonan yang tekun membawa si pemohon itu ke dalam sikap yang lebih sungguh-sungguh dan memberikannya suatu keinginan yang lebih besar untuk menerima perkara-perkara yang dimintanya. Kristus berkata kepada Marta di kubur Lazarus, "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Tetapi banyak orang tidak mempunyai iman yang hidup. Itulah sebabnya mereka tidak melihat lagi kuasa Allah. Kelemahan mereka adalah akibat dari ketidakpercayaannya. Mereka lebih banyak menaruh iman mereka dalam pekerjaan mereka sendiri daripada dalam pekerjaan Allah bagi mereka. Mereka menaruh harap pada dirinya sendiri. Mereka membuat rencana dan berangan-angan, tetapi berdoa sedikit dan hanya mempunyai kepercayaan yang sedikit kepada Allah. Mereka kira bahwa mereka mempunyai iman, tetapi itu hanyalah dorongan hati pada saat itu. Gagal untuk menyadari keperluannya sendiri atau kerelaan Allah untuk memberi, mereka tidak tabah menghadapkan permohonan mereka kepada Tuhan. Doa kita harus tekun dan tetap seperti permohonan sahabat yang sangat memerlukannya yang meminta roti di tengah malam. Makin tekun dan ikhlas permintaan kita, semakin dekat persatuan rohani kita dengan Kristus. Kita akan menerima berkat-berkat yang bertambah sebab kita mempunyai iman yang semakin bertambah. Saudara-saudara, janji Tuhan itu bergantung pada penurutan. Penurutan itu penting karena pemberian kita dijanjikan dengan syarat penurutan. Apa maksudnya? Di bagian ini penting untuk kita mengerti. Contohnya saudara, saya dan saudara sebagai anak sekolah kita ingin berhasil. Nah, kalau ingin berhasil dalam ujian kita mendapat nilai bagus, penurutannya adalah belajar. Tidak ada seorang yang belajar kemudian tidak berhasil. Atau sebaliknya, tidak ada seorang yang tidak belajar kemudian berhasil. Mimpi-mimpi, berdoa kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, saya akan
akan berhasil di ujian ini, tapi tidak belajar, maka mustahil itu terjadi. Tuhan memberkati kita kalau kita ujian, misalnya kita ujian, kita mau melakukan, kita mau mengisi lembar jawaban, lembar pertanyaan itu dengan jawaban-jawaban yang tepat. Lalu kita tidak pernah belajar. Seberapa besar, seberapa lama doa kita kepada Tuhan, kita tidak mungkin berhasil. Tapi kalau kita sudah belajar, kita berupaya belajar, kita berupaya hafal pelajaran itu, belajar. Tetapi kadang-kadang kita mau lupa itu. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Mampukan saya untuk mengingat apa yang saya belajar ini ketika mengisi lembar soal. Maka pasti akan berhasil. Demikian pula, ini contoh untuk seluruh kehidupan kita. Penurutan itu akan menjadi suatu jalan di mana kita berhasil sesuatu, apapun itu. Dan ketika kita berdoa, Tuhan mampukan kita untuk sempurna dalam melakukannya. Kalau kita berdoa, Tuhan kasih kita kuasa, kemampuan, kita akan lakukan itu dengan baik dan pasti berhasil. Jadi penurutan itu penting. Terkait dengan keselamatan, bukan penurutan kita yang membuat kita selamat. Keselamatan kita 100% karena Yesus mati untuk kita. Yang tersalib di kayu salib bukan penurutan kita, tapi murni Yesus. Saudara tidak ada andil. Saudara masuk gereja, saudara setia kembalikan milik Tuhan, tidak memiliki andil di salib. Salib itu 100% Yesus. Tidak ada perbuatan saudara di situ. Tetapi dengan iman kita percaya bahwa Yesus mati murni 100% untuk saya. Maka secara otomatis ketika kita menyadari itu, di hati kita terpatri, saya rindu untuk mencintai Yesus. Jadi kalau kita rindu untuk mencintai Dia, untuk mengasihi Dia, maka pasti apa yang Dia minta kita akan turut. Sama dengan seorang berpacaran. Bahkan pasangan kita tidak minta pun, kita rindu untuk melakukannya. Demikian pula dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi janji Tuhan bergantung pada penurutan kita. Di bagian akhir dari pelajaran kita hari ini, doa kita harus tekun. Tidak boleh berhenti berdoa. Dengan berdoa, saudara, dengan sering kita berdoa, mengungkapkan dengan jujur perasaan kita kepada Tuhan, maka sebenarnya bukan untuk menjawab doa, untuk sesuatu yang kita inginkan harus terjadi, lalu kemudian kita berdoa. Tapi sementara kita berdoa, kita telah dekat dengan Tuhan. Justru oleh karena kedekatan kita dengan Tuhan itulah yang membuat segala sesuatu permintaan kita dimengerti oleh Tuhan, dipahami oleh Tuhan. Kalau kita dengan Tuhan sudah bersahabat, sama dengan kita dengan manusia, kita bersahabat, saudara, tanpa saudara minta, sahabat kita akan mengerti apa sebenarnya yang kita butuhkan. Demikian dengan Yesus. Jadi berdoa itu adalah bukan supaya permohonan kita terjawab, tapi awal adalah hubungan kita dengan Tuhan terkoneksi. Kalau sudah terkoneksi, apapun yang kita perlukan tanpa kita minta, Tuhan mengerti, Tuhan mengetahui. Tapi tetap kita perlu minta agar Dia tahu apa yang kita minta. Tapi sebenarnya Tuhan itu adalah sahabat kita yang tahu apa kita butuhkan. Baru gerak-gerik kita, baru muka kita yang kita tunjukkan kepada sahabat kita, dan dia lihat, ini muka ini perlu sesuatu. Pasti dia akan tanya, apa yang kamu perlu? Dalam doa kita kasih tahu, Tuhan, ini yang saya rindukan, ini yang saya cita-citakan. Tuhan memberkati pekabaran hari ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang indah hari ini. Kiranya dapat termeterai di hati kami, jadi berkat dalam hidup kami. Dan hari ini, dalam semua perjalanan hidup kami taruh dalam tangan Tuhan. Menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, biarlah kami selalu berhasil hari ini. Adik Eselina Kakuhese yang berhari ulang tahun hari ini, Tuhan juga memberkati. Berikan kekuatan, kesehatan, saudara Leo dan istri, dan juga kakak beradik dari Eselina, Tuhan juga berkati. Berkati kami semua sekali lagi sepanjang hari ini. Dan janji-Mu, berkat-Mu menjadi bagian kami pagi ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.
Demikian pekabaran hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.